Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardhu subuh Masjid Hajah Muriah Banjarbaru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah SWT. Biqouli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan setelah 1 tahun. Dari 2024, sekarang 2025. Untuk itu, kita wajib bersyukur kepada Allah dengan menggunakan seluruh nikmat Allah untuk ketaatan kita kepada Allah semata. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Pagi ini kita berada di tanggal 2 Rajab, bulan yang ke-7 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Januari 2025 Miladiah. Kita akan melanjutkan kajian kita, ngaji bareng, kuliah bareng, pengantar hadis mi'ah. Pagi ini nomor 19. Jadi masih 1 hadis lagi pengantar hadis mi'ah. Setelah itu hadis mi'ahnya, insyaallah. Tema kita pada pagi hari ini adalah
mengenal amalan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah tidak kenal maka tak sayang, tidak sayang maka cintanya diragukan. Nah, oleh karena itu melalui kajian ini diharapkan kita dapat meningkatkan kualitas amal kita. Hadis yang amat sangat pendek dan ini semuanya insya Allah sudah hafal. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Tiba-tiba lupa. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi beliau, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya pernyataan. Innallaha satemene Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanzuru, Allah tidak melihat, Allah tidak memandang ila suwarikum, terhadap tubuh, ya, badan, jasmani, gitu ya. Wa amwalikum, Allah juga tidak melihat harta kalian, kekayaan kalian, kata Nabi. Walakin akan tetapi Allah yang dulu ila qulubikum, Allah akan senantiasa melihat hati-hati kalian. Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau kita perhatikan kandungan hadis pada hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalau ada pernyataan, maka bagaimana sikap kita? Mumpung kita berada di awal tahun Masehi, sehingga bisa kita jadikan sebagai tolak ukur muhasabah kita, karena kita amat sangat dianjurkan untuk muhasabah diri. Rasulullah menyatakan, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk postur tubuh kalian, baik laki-laki maupun perempuan, kaya ataupun tidak kaya, pejabat ataupun yang bukan pejabat. Allah tidak melihat itu. Wa aqwalikum, Allah juga tidak melihat secara serius tentang harta-harta kalian, baik harta kalian yang kalian dapatkan dengan cara yang jujur ataupun harta-harta kalian yang kalian dapat dari jalan yang curang. Allah enggak melihat itu. Akan tetapi di sini ada dua perkara yang senantiasa dilihat oleh Allah, yaitu hati-hati kita dan amalan-amalan kita yang sesuai dengan isi hati kita. Inilah hadis yang amat sangat pendek, akan tetapi amat sangat penting untuk kita jadikan sebagai muhasabah diri kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik yang Allah muliakan. Karena Allah tidak melihat bentuk fisik kita, ya, yang cakepkah,
yang kurang cakep kah, yang hidungnya pesek kah, yang mancung kah, warna kulitnya putih kah, hitam kah, pirang kah, merah, dan lain-lain. Itu nggak dipandang. Itu fisik saja. Tetapi Allah akan senantiasa melihat orang itu dari hatinya. Di hari akhirat nanti ada dua tempat. Yang dua tempat itu pasti akan ditempati, tergantung amalan kita masing-masing. Jadi yang dimasukkan Allah ke dalam surga bukan karena fisiknya yang cakep atau yang cantik, bukan. Atau orang yang kaya, bukan juga. Akan tetapi yang dimasukkan Allah ke dalam surga nanti adalah orang-orang yang di dalam hatinya bersih, yang melaksanakan perintah Allah dengan tulus. Ketika menerima ketetapan Allah, ridho. Dalam melaksanakan perintah Allah, ikhlas. Ini insya Allah yang akan Allah masukkan ke dalam surganya. Berarti kalau begitu, siapa mereka yang masuk ke dalam neraka? Ya, orang yang bentuk tubuhnya kayak apapun, kalau perilakunya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka mereka lah yang akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kita mulai contoh dari zaman Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, di sana ada dua pemandangan. Yang pertama, ada yang namanya Bilal. Bilal, Bapak Ibu ada yang dikenal ya, Bilal. Bilal ini menurut sejarah postur tubuhnya adalah pendek, warna kulitnya hitam kelam. Status sosial di masyarakatnya rendah, dari kasta yang bukan ingkrah, tetapi dari kalangan Buddha. Pokoknya tidak diperhitungkanlah zaman itu. Kemudian berhadapan dengan orang yang tinggi besar, warna kulitnya putih, wajahnya cakep, status sosialnya tinggi, kekayaannya banyak, pasukannya banyak juga. Siapa dia? Dia adalah Abu Lahab. Barangkali Bapak Ibu dan adik-adik tahu siapa Abu Lahab, karena Abu Lahab diviralkan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Lahab. Beliau adalah orang yang cakep banget, ya. Tetapi ternyata Allah masukkan Abu Lahab bukan ke surga, tetapi Allah masukkan Abu Lahab ke dalam neraka jahanam. Tidak ada Abu Lahab, tetapi juga pendamping setianya Ummu Jamil yang senantiasa berpartisipasi dalam menghalang-halangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di mana Bilal? Bilal Allah masukkan ke dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, beliau diperdengarkan melangkah ke rumahnya Bilal di dalam surga. Lalu Rasulullah bertanya, ya Bilal, apa sih amalanmu? Kenapa ya Rasulullah? Aku mendengar rumahmu itu di surga. Coba kasih tahu kepadamu apa amalan. Dengan supan-supan malu-malu dikit. Ya Rasulullah, ulun ini tidak punya amalan apa-apa. Cuma ulun ini kalau habis wudu itu nggak sholat berkah. Itu. Kenapa Bilal tidak mengatakan, ya tentu Rasulullah, saya kan
orang mukmin. Saya kan muadzin pian, namanya Bilal, gitu ya. Bukan begitu. Padahal andalannya adalah muadzin Rasulullah. Enggak begitu. Allah masukkan ke dalam surga sosok seperti Bilal yang penuh dengan kekurangan kalau dipandang dari sisi dunia, tetapi kalau dipandang dari sisi agama, justru Bilal lebih sempurna daripada Abu Lahab. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah apakah isi hati kita. Kalau isi hati kita isi dengan iman, maka Allah akan memasukkan orang yang punya hati yang diisi dengan iman itu ke dalam surga. Sebaliknya, kalau orang itu mengisi hatinya dengan kekufuran beserta antek-anteknya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Sebenarnya Rasulullah SAW cukup memberitahu kepada kita tentang 4 kalimat: fisik, harta, hati, amal. Gitu ya. Fisik, harta, hati, amal. Gitu. Jadi 4 ini saja dibagi 2. Allah tidak memperhatikan yang 2 apabila mereka tidak mengisinya dengan iman, dan Allah juga tidak memandang yang 2 itu termasuk di dalamnya adalah hartanya, kalau hartanya itu tidak diamalkan sesuai dengan panggilan iman. Akan tetapi Allah akan memperhatikan badan jasad manusia, yang memperhatikan hatinya, yang selalu bertanya kepada hatinya. Artinya sebelum kita melakukan sesuatu amalan, kita tanyakan kepada diri kita, apakah ketika saya melakukan ini Allah ridho ya? Apakah ketika saya berbuat seperti ini Allah suka ya? Ketika jawabannya ridho, Allah suka, lanjut. Tapi kalau jawabannya tidak ridho dan tidak disukai oleh Allah, stop dulu. Itu. Siapapun kita, yang dimaksud di dalam fisik itu banyak, ya. Yang termasuk fisik itu adalah nasab, keturunan, nengkratkah, tidak nengkratkah, pejabatkah, atau yang memberikan jabatankah, pengusahakah, dan yang bukan pengusaha. Pokoknya semuanya itu fisik. Tetapi yang dipandang oleh Allah SWT adalah fisik yang di dalam hatinya tertuang dengan nilai-nilai keimanan. Makanya pantaslah kalau kita pada pagi hari ini untuk tadabbur ya, yang sudah usianya 20 tahun, kira-kira sudah berapa tahun amalan kita yang sesuai dengan hukumnya Allah dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah 30 tahun, yang sudah 40 tahun, yang sudah 50 tahun, yang sudah 60 tahun, yang sudah 70 tahun ke atas. Mari kita lihat masing-masing. Mudah-mudahan amalan-amalan kita selama ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang pagi ini kita kaji bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik yang Allah muliakan. Kenapa Rasulullah memberitahu kepada kita 2 perkara yang amat sangat penting?
yang selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati dan amal. Hati, kalau menurut hadis Arba'in Imam Nawawi nomor 5 ya, dulu gitu, waktu di sini kita kaji, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai yang halal, karena yang halal itu jelas, dan Allah tidak menyukai yang haram, dan yang haram itu jelas. Tapi di antara keduanya ada yang disebut dengan mutasyabihat, yang remang-remang, nah gitu. Dan hati itu menjadi kunci, karena di dalam setiap diri kita ini terdapat segumpal daging. Dan apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah sekujur badannya. Akan tetapi ketika segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Makanya hati itu disebut dengan panglima, kunci. Jadi kalau panglimanya itu baik, maka anak buahnya baik. Tapi kalau panglimanya tidak baik, maka anak buahnya ikut-ikutan tidak baik. Segumpal darah itu, segumpal daging itu adalah hati. Inilah kenapa Allah SWT memprioritaskan hati sebelum amal. Dulu waktu kajian pertama di sini tentang niat, gitu ya, tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung amalan niat kita. Kalau niat kita baik, maka Allah akan memberikan yang baik. Sebaliknya kalau niat kita tidak benar, maka Allah juga akan memberikan sesuatu yang tidak benar. Mahajaru ilaihi, gitu ya. Kenapa Allah memperhatikan tentang hati? Karena ketika kita beramal itu, yang dilihat adalah keikhlasan kita di dalam hati kita. Ada enggak kemurnian amal yang lahir dari hati kita? Atau jangan-jangan masih terkontaminasi dengan hal-hal lain? Misalnya masih ada ria, masih kepengen dilihat oleh manusia. Dan ini penyakit yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Saya khawatir umatku ini sekarang dan yang akan datang terserang penyakit syirik kecil. Ya, Rasulullah mengibaratkan syirik kecil itu seperti seekor nyamuk, seekor semut hitam merayap di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita, diletakkan di tempat yang nyaris kita tidak bisa melihat, saking gelapnya. Nah, itulah dia. Makanya kita mesti hati-hati betul, senantiasa meluruskan niat kita dalam setiap amalan kita. Kita tidak memandang pejabatkah, bukankah, tidak. Yang kita lihat adalah amalan yang lahir dari hati yang murni, sesuai dengan rukun setiap amalan itu kebanyakan yang pertama niat. Dan niat itu bukan di lidah, bukan di mata, bukan di telinga, bukan di badan, tetapi niat itu di hati, gitu ya. Makanya yang tahu ikhlaskah ada itu ya diri kita sendiri dan Allah. Orang lain nggak tahu. Makanya kita tidak boleh memvonis seseorang itu nggak ikhlas, itu ria, nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Dan itu tidak perlu kita urusin, cukuplah kita urusin diri kita sendiri.
Sudah betulkah amalan kita selama ini? Sudah benar-benar ikhlaskah karena Allah? Tidak ada kepentingan lain selain kepentingan dari Allah. Mari kita lihat bersama-sama supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang hatinya isinya iman. Kalau hatinya isinya yang kufur tadi, selain riya, ada sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu ketika kita beramal ingin diperdengarkan kepada orang. Pokoknya kalau saya wakaf, kalau tidak diekspos, saya tidak puas. Itu mesti diekspos, mesti diumumkan. Telah menerima wakaf sebesar 1 miliar untuk kesejahteraan takmir Masjid Hajah Nuriyah, supaya semakin meningkat semangat ibadahnya, semakin ikhlas pelaksanaannya, maka diberikanlah wakaf. Yang mewakaf wakifnya, ya kan, diumumkan. Wah, senang, bangga, senang. Ya, kita tidak perlu curiga itu uang dari mana, tidak perlu. Yang penting wakaf tunainya 1 miliar untuk operasional Masjid Hajah Nuriyah. Nah, kalau masjid seperti ini tidak ada alasan untuk tidak nyaman beribadah. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, nanti jamaahnya seperti Masjid Jogokarya subuhnya. Masya Allah, kayak apa ya? Ini tahun berapa ya? Bawah, atas, luar, penuh jamaah. Atau barangkali hanya subuh Kamis saja yang seperti ini. Subuh-subuh lain pun, ya Allah. Ya. Artinya apa? Sum'ah ini suatu amalan yang tidak boleh kita ikut-ikutan, nggak usah. Mau diumumkan atau tidak diumumkan, saya sudah percaya bahwa Allah Maha mendengar. Lalu begitu mendengar, diumumkannya amal solehnya, lalu ujub, bangga, siapa dulu. Kalau bukan saya, maka Masjid Hajah Nuriyah itu tidak akan seperti ini. Misalnya, siapapun wakifnya itu tidak perlu wujud seperti itu, karena akan membahayakan, akan mengancam eksistensi amal kita. Sudahlah, kita serahkan kepada Allah. Mau Allah balas atau tidak, toh ini juga dari Allah juga. Yang penting saya sudah berusaha untuk menghidupkan sunnahnya Nabi, yaitu melaksanakan wakaf. Maka tidak ada alasan untuk tidak berwakaf, karena ada wakaf tunai yang setiap bulannya cuma Rp50.000. Kalau 5 juta dapat sertifikat. Loh, apakah itu bukan termasuk? Ya, bukan. Itu bukti bahwa kita sebagai wakil. Gitu ya. Apakah setiap amal tidak ada yang boleh diriakan? Betul. Kecuali sholat berjamaah. Ini harus diriakan. Yang penting waktu sholatnya jangan riak. Sholat berjamaahnya ini harus diriakan. Harus diumumkan melalui mu'adzin, ya kan? Panggilan waktu sholat tiba, iqamah waktu sholat ditegakkan. Ini amalan. Lalu yang terakhir, jangan sampai amalan kita itu membuat kita menjadi orang yang sombong. Nanti Bapak Ibu boleh buka surah 40 ayat 60. Ya. Allah akan senantiasa mengijabah doa-doa kita. Ya. Dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Siapa dia? Yang tidak mau meminta kepada Allah. Makanya semakin kita sering minta kepada Allah, Allah makin senang. Makin senang. Pagi ini kita semua berapa doanya? Berapa banyak doa kita kepada Allah?
Oh, cuma sebentar karena salah mau kajian gitu. Pokoknya perbanyaklah doa, karena setiap doa Allah pasti akan ijabah. Doanya yang besar-besar. Nah, itu. Yang tidak mau berdoa, maka dia dikatakan oleh Allah sebagai orang yang sombong dan Allah nggak suka. Itu. Jadi kalau kita ingin supaya amalan-amalan kita ini tidak kemasukan virus sombong, maka kembali kepada hadis yang pendek ini. Oh iya ya, ternyata itu nggak perlu ya. Iya, tapi Pak, di dalam diri kita ini ada dua bisikan. Nah, satu bisikan setan, dua bisikan malaikat. Ketika kita beramal, bisikan setannya gini, Mbak, ketika kamu melakukan ini, ya disampaikan, diumumkan, diekspos ke media massa, sosial media, supaya mereka bisa mencontoh. Nah, itu kan setan itu lembut halus. Oh iya ya, ternyata ada setan yang luar biasa. Oh kalau gitu sakinkan pada takdir supaya dilakukan. Padahal awalnya sudah juga. Nah, itu. Terus malaikatnya bilang, jangan kau lakukan itu. Cukuplah Allah yang Maha Tahu. Allah tahu kok. Allah juga ada sistem waskat, pengawasan melekat oleh para malaikat, dan tidak akan pernah mengalahkan CCTV bikinan manusia. Jadi saya seperti itu ya, pendek-pendek seperti itu. Dan jangan sampai amalan-amalan kita menjadi kita sombong, jangan juga dalam segala aspek kehidupan kita. Misalnya sombong karena harta kita. Apakah tidak boleh kita menjadi kaya? Boleh, malah bagus. Makanya kalau berdoa itu, ya Allah, berikanlah rezeki supaya saya bisa zakat 1 miliar. Nah, 1 miliar berarti rezekinya berapa ya? 1 miliar hampir setengah. Nah, berarti berapa? Banyak. Tapi kalau kita, ya Allah berikan rezeki yang banyak, setelah banyak mau ngapain? Mau koyak-koyak? Nah, gitu. Tapi kita minta kepada Allah supaya kita bisa berzakat, bisa berinfak, bisa berwakaf, bisa sedekah, yang sunat maupun yang wajib, ya, itu. Dan Allah pasti akan mengabulkan. Kalau toh belum dikabulkan di dunia, Allah akan tes di akhirat nanti sebagai bekal kita. Bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, kita kembali kepada zaman dulu terkait hadis ini. Ketika kita bicara tentang kekayaan, pada zaman Musa itu ada pejabat tertinggi yaitu Fir'aun. Kemudian ada pengusaha yang terkuat, oligarkinya Fir'aun itu Qarun. Dan teknokratnya yang luar biasa mampu membuat piramid sehingga dijadikan Fir'aun untuk melihat Tuhan yang besar. Tapi semuanya itu tidak membuat mereka bahagia di dunia terlebih di akhirat. Justru mereka bertiga masuk ke dalam kawah condro di mukonya neraka. Allah membuat gambaran penguasa yang korup seperti Fir'aun. Allah membuat gambaran penguasa yang kufur seperti Fir'aun. Allah bikin gambaran pemimpin ahlun nar yaitu Fir'aun. Semua kejahatan diborong oleh Fir'aun dan Fir'aun sebagai amirun nar, pemimpinnya neraka. Yang paling depan Fir'aun, di belakangnya pengusaha-pengusaha teknokratnya gitu. Dan setiap generasi pasti ada. Ketika itu zamannya Musa. Ya. Kemudian di sini lagi ada di zaman Nabi Sulaiman. Di zamannya Nabi Sulaiman ada raja kaya namanya
King of Solomon, ya, Sulaiman, raja. Kekayaannya, masya Allah, dulu waktu mengundang Balqis ke mana ya, Palestina ya, itu ketika Balqis mau mengirimkan emas datangan untuk menyuap Sulaiman, karena Sulaiman telah mendakwai Ratu Balqis di surah An-Naml ayat 30 ya. 30 itu isi suratnya. Jadi Nabi Sulaiman itu nyuratin Ratu Balqis supaya Ratu Balqis itu berserah diri kepada Allah, berislam. Ya, karena pada waktu itu Balqis dan bala tentaranya menyembah matahari. Dan berita ini disampaikan oleh pasukan dari kalangan burung, namanya Panglima Burung Hudhud. Nah, ketika rapat pleno dikumpulkan seluruh pasukan dari kalangan jin, manusia dan binatang, semuanya hadir. Yang tidak hadir cuma Raja Burung, Panglima Burung. Ya. Maka Sulaiman mengatakan, aku akan mengambilnya. Kalau tidak bisa memberikan alasan yang masuk di akal berdasarkan dalil, datang. Kenapa kamu tidak ikut rapat? Kemana saja Pak? Kata Burung Hudhud, wahai paduka yang mulia, aku telah melalang dunia di muka bumi ini, dan saya melihat suatu pemandangan yang belum pernah kau ketahui. Apa itu? Di negeri Sabah itu ada negeri yang gemah-gemah original, makmur, total tertora hancur, murah sandang, murah pangan. Rakyatnya sejahtera, tetapi mereka tidak menyembah Allah, tidak bersumber kepada Allah atas nikmat. Justru mereka mensekutukan Allah dengan mereka menyembah matahari, dan matahari itu adalah makhluknya Allah. Oh begitu? Kalau begitu aku bikin surat, tolong sampaikan kepada Ratu Balqis. Baik paduka yang mulia, surat. Apa itu? Yang pertama bunyi suratnya, Innahu min Sulaiman gitu. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalil kalau bikin WA, pesan di WA, di media sosial itu pakai begitu. Ini WA dari saya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim gitu. Mantap. Isinya kemudian minta kepada Balqis dan bala tentaranya agar mereka beragama Islam, berserah diri kepada aturan Allah. Itu dulu begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang agamanya menyimpang dari agama Islam, Allah utus seorang nabi menyampaikan kepada mereka untuk meluruskan. Kalau tidak mau diperangi, kalau mau damai. Ayat hadis Arba'in nomor 8. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi mereka sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan sampai diinter-inter. Maka kemudian Ratu Balqis rapat. Para pejabat, ini ada berita penting yang membuat aku gelisah, tidak bisa nyenyak hidup. Apa itu yang mulia? Saya telah mendapatkan surat dari Sulaiman. Katanya dia raja yang menyuruh saya dan bala tentara kita semua supaya masuk Islam. Dan saya pun pernah mendengar istilah Islam itu. Bagaimana pendapat kalian? Karena aku, kata Balqis, tidak akan pernah melakukan sesuatu kecuali mendapatkan pertimbangan dari kalian. Pasukannya, bos-bosnya bilang, udah, pian aja sebagai ketua partai, udah. Dulu juga sudah ada pemimpin partai ibu, yaitu Balqis. Baik, kalau begitu tolong saya utus kalian yang bisa dipercaya, berikanlah hadiah ini kepada mereka, karena kebanyakan raja-raja menyerang suatu negara ini mendapatkan barang-barang itu gitu ya. Baik. Sampai di tempatnya Sulaiman, itu kandang kuda itu penuh dengan emas lantakan. Jadi mau menghadiahi emas, di sana emas diletakkan di kandangannya. Sekarang emas itu dijadikan sebagai berhala, sebagai sembahan, ya kan? Oleh karena itu
ketika Nabi Sulaiman itu menerima utusan tadi, kata Sulaiman, udah aku nggak perlu itu, nggak perlu. Ini di sini banyak, baru diambil di kanan-kanan, nolak. Lalu baru kan berpikir, oh ini benar ini, bukan raja abal-abal, benar ini. Lalu datanglah kepada mereka, kemudian taslim. Jadi kaya raya, tapi Islam. Kalau misalnya sekarang ada suatu negara, di mana negara itu penduduknya menyembah api, atau menyembah bulan, atau menyembah matahari, atau menyembah laut, atau menyembah kuburan, atau menyembah tuan guru dan lain sebagainya. Lalu siapa yang bertugas untuk meluruskan akidahnya? Sementara sudah dibatasi dengan undang-undang. Kita tidak boleh menyebarkan agama pada orang yang sudah beragama. Walaupun dipandang oleh Allah agama itu tidak sesuai dengan Allah sendiri. Rasulullah dulu ketika awal-awal diangkat menjadi nabi dan rasul, yang disampaikan adalah kalimat tauhid, dan pada waktu itu agama tidak lebih banyak daripada sekarang. Wong berhalanya ada 360, ya tergantung statusnya masing-masing. Nah oleh karena itu, ketika hati kita diisi dengan iman, kemudian amalan kita itu sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan selamat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, kembali kepada hati. Karena hati itu adalah kunci sukses ataupun gagal, maka mari kita lihat semua persoalan yang menimpa kita bangsa manusia itu terletak pada hatinya. Makanya hati kita pada saat ini akan dihancurkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dengan berbagai macam produk. Dengan produk-produk haram itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam jasad kita, maka akan rusaklah. Misalnya miras, minuman keras. Pemuda-pemuda muslim yang apabila mengkonsumsi produk itu, maka akal sehatnya akan terancam. Semakin banyak orang yang mengkonsumsi miras, maka semakin banyak generasi muda kita yang akan terancam rusak akal sehatnya. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara membuka masjid taklim, kemudian di masjid taklim itu dikasih pendadaran, ya, dikasih pembelajaran, penyadaran diri bahwa tujuan hidup kita bukan semata-mata untuk mampu, tetapi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, adik-adik, di berbagai belahan dunia, ya di berbagai, ya kalau kita lihat populasi penduduk, itu yang terbesar adalah umat selain Islam. Selain itu, dan kalau bukan Islam, maka mereka terancam dengan neraka. Pertanyaannya, ya memang betul mereka kafir, diancam dengan neraka. Tapi apakah sudah ada petugas yang menyampaikan kebenaran ini kepada mereka? Makanya mumpung di media sosial dengan tulus ikhlas, ya katanya ikhlas nggak usah diucapkan, ya saya ucapkan supaya tahu. Dengan tulus ikhlas saya menyampaikan kepada saudara-saudaraku bangsa manusia di muka bumi, bagi siapapun kalian yang belum beragama Islam, marilah kita belajar Islam melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kalian sudah menjadi agama Islam, maka kalian akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kenyataannya, dari populasi itu hanya 2 miliar lebih dikit penduduk di muka bumi dari bangsa manusia yang beragama Islam. Lalu dari sekian yang sedikit itu dilihat lagi cara berpikirnya, cara beramalnya, cara menggunakan hatinya, masih jauh dari nilai-nilai
yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya melalui kajian yang amat sangat singkat ini diharapkan sebagai media dakwah untuk menyampaikan kesadaran kepada bangsa manusia agar bangsa manusia itu merasa menyadari eksistensinya sebagai manusia. Tujuannya adalah ibadah kepada Allah SWT. Ini yang terakhir. Yang terakhir sekali, hadis yang amat sangat pendek tadi, karena pernyataan Rasulullah SAW yang dipandang oleh Allah adalah hati dan amalnya. Mari kita lihat setiap amalan-amalan kita, baik yang kecil maupun yang besar, maka apakah ini sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau misalnya masih belum, maka mulai dari ini kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, amal soleh kita, ya, agar lebih baik lagi. Karena Nabi mengatakan ini, barang siapa yang tahun ini, hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, itu beruntung. Tapi kalau hari ini sama dengan yang kemarin, tidak ada perubahan, rugi. Ya rugi waktu, rugi biaya. Tapi kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, dalam segala aspek kehidupan, maka celaka. Lalu bagaimana upaya kita untuk mengaktualisasikan pesan Nabi ini kepada umatnya? Maka jadikanlah waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita menjadi waktu yang bernilai, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, walaupun Allah mengatakan walakinna aktsarun nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur atas nikmat Allah. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridai kita semua. Belum mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam menemani kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.